kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebatnya, bertepatan di Hari Gizi dan Makanan Nasional. Mungkin teman-teman juga udah tahu beliau siapa. Beliau adalah Kak Sony Mahendra yang akrab dipanggil Kak Sony. Benar Kak? Kak Sony? Iya benar, benar. Ya, ya Kak Sony. Nah, ngomong-ngomong Kak, aku mau ucapin makasih banyak nih buat Kakak karena udah mau join di live kita pada siang ini. Ini suatu kehormatan banget buat kami Kak, Kakak udah mau join bareng di sini. Makasih ya Kak Sony. Sama-sama Mbak, makasih juga diundang sama penyaling. Ya, ngomong-ngomong Kak Sony gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah ya. baik. Baik ya Kak. Nah Kak, aku penasaran nih Kak sama kesibukan Kak Sony selain jadi founder dari Bur Ayam Gratis. Kira-kira kesibukan Kak Sony apa sih Kak? Mungkin dari Good Friend sendiri juga penasaran. Boleh diceritain ya Kak? Ya, salam kenal buat semuanya ya. Iya. Jadi saya ini selain menginginkan bubur ayam gratis juga ada usaha juga dan juga ada pekerja juga gitu. Tapi saat ini memang lagi apa ya? Lagi di rumah juga gitu seperti itu. Oh iya. Aku juga penasaran nih Kak tentang Bur Ayam Gratis. Kenapa sih namanya Bur Ayam Gratis? Mungkin Kak Sony bisa ceritain dikit tentang Bur Ayam Gratis ini. Ya baik, Kak Tansia panggilannya siapa nih Kak? Oh Bella Kak. Kak Oh Kak Sony. Bella ya. Ya, iya. Ya Mbak Bella aja ya Mbak Bella. Jadi Bur Ayam Gratis ini hadir ketika di sekitar bulan Agustus ya. Jadi kita melihat selama pandemi ini kan banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan ya. Bahkan juga ada yang kehilangan pekerjaan, di PHK segala macam. Lalu pada sekitar Agustus itu ingat banget tuh waktu itu ada sempat viral itu mural Tuhan Aku Lapar. Jadi mural Tuhan Aku Lapar salah satu juga yang menyebabkan wah kayaknya saya harus berbuat nih gitu kan, semampu kita apa gitu kan. Lalu akhirnya kepikiranlah bubur ayam gratis gitu kan. Karena memang pada saat itu yang saya tahu gitu kan, kalau pagi-pagi itu yang sedekah itu biasanya sedikit gitu kan. Biasanya orang sedekah tiap hari Jumat dan siang gitu kan. Jarang yang pagi. Lalu kita ambillah mencoba untuk berbagi bubur ayam gitu kan, bubur ayam gratis dan diniatkan tiap hari gitu. Secara logika sih sebenarnya kalau dari hitung-hitungan matematika manusia sih nggak sanggup saya tiap hari gitu kan. Tapi alhamdulillah di Allah nolong kami ya, Allah masih izinkan gitu kan. Sehingga sampai sekarang ini masih bisa berjalan gitu kan. Jadi per tanggal 22 Januari ini udah 5 bulan ya kurang lebih, itu kita sudah membagikan itu 15.200 porsi bubur ayam gratis. Oh iya, keren banget nih Kak Sony. Aku sebagai generasi muda, insecure nih lihat Kak Sony belum bisa ngasih apa-apa nih. Jadi aku dengar-dengar nih Kak Sony merupakan founder dari Bur Ayam Gratis. Nah, boleh nggak sih Kak, kenapa Kakak tertarik buat komunitas berbagi makanan ini Kak? Jadi sebelum ada bubur ayam ini sebenarnya saya juga suka membagikan berbagi juga ya makanan gitu kan. Tiap Jumat sih sebenarnya gitu. Itu ada usaha juga, usaha warteg Karisma di daerah Ragunan Jakarta Selatan. Jadi tiap Jumat tuh kita berbagi rutin gitu dan sekarang ya semua hal kebaikan itu sebenarnya kan diilhamkan oleh Allah ya. Jadi saya mendapatkan ilham itu bahwa cobalah buat yang lebih besar lagi gitu kan dengan rutin tiap hari gitu. Akhirnya kepikiranlah buat bubur ayam gratis seperti ini. Kedengaran Kak Bella ya? Iya, kedengaran Ya. Kak. Oh. Jadi dalam apa buat bubur ayam gratis ini saya ini sebenarnya punya satu karyawan aja gitu yang buat ya, yang masak gitu kan, yang ikut membagikan gitu. Sedangkan yang lain itu relawan gitu ya. Jadi alhamdulillah kami dibantu oleh relawan-relawan. Ada ojol yang suka tiap hari ya masih membagikan ya. Jadi dia sebelum jadi ojol dia itu menaruh topping-topping bubur ayam gitu kan. Setelah itu baru nari gitu. Jadi banyak relawan gitu. Jadi sebenarnya kita berbagi itu nggak harus nunggu kaya ya. Jadi berbagi itu justru sebagai jalan pembuka rezeki kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita juga. Dan tidak juga harus berbagi dalam bentuk materi gitu kan.
Karena di saya ini banyak loh, ada yang ngasih tenaga dengan memberikan tenaganya untuk naruh topping atau naruh bungkusan bumbu kuah gitu kan, kerupuk gitu kan. Itu kan sedekah juga gitu kan. Bahkan tersenyum aja sedekah seperti itu gitu. Jadi banyak gitu. Di dalam ini ternyata saya lihat bahwa berbagi itu merupakan suatu kebaikan yang menular juga gitu kan. Karena saya rasakan pada saat di sana itu, saat kita berbagi bubur ayam gratis, itu warung-warung, ada warung minum ngasih air minum gitu kan, ada susu kedelai ya, penjual susu kedelai ini dia juga membagikan susu kedelainya ke para penerima bubur ayam gratis juga gitu. Dan beliau juga berbeda agama gitu, non muslim ya, tapi karena kebaikan itu universal, jadi siapapun boleh ikut berbagi, siapapun boleh makan. Dan itu saya kadang terharu ya, soal dari penghasilan mungkin mereka hanya pas-pasan ya, bahkan kurang gitu kan, ojol lah, warung lah gitu kan, tukang-tukang gitu kan, tapi mereka mau gitu kan berbagi, karena memang berbagi itu tidak melihat dari penghasilan sih, berbagi itu dari niat ya. Karena banyak juga penghasilan yang berlebih ya, banyak orang yang penghasilan berlebih tapi belum tentu dikasih hidayah untuk berbagi seperti itu. Iya bener banget tuh Kak Sony. Nah, aku penasaran nih Kak. Kan dari yang Kakak Sony bilang tadi banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin untuk berbuat kebaikan. Kita bisa donasi, kita bisa bakti sosial. Namun Kak Sony di sini memilih berbagi lewat makanan. Dan makanan ini adalah bubur ayam, bener ya Kak? Bubur ayam. Iya benar, benar Kak. Iya. Sekarang nih, kenapa harus bubur ayam gitu Kak? Kenapa nggak makanan yang lain? Ya karena pertama ya, kalau dari bubur ayam itu semuanya masuk ya, dari bayi sampai nenek-nenek itu masuk ya, nenek kakek itu doyan bubur lah gitu kan. Kalau nasi kan mungkin untuk bayi nggak bisa. Jadi saya lihat bubur ayam itu bisa masuk kemana aja, dan kita ambil di pagi karena yang berbagi di pagi itu jarang gitu kan. Jadi kita ambillah pagi lah gitu kan. Dan juga tempatnya itu memang saya lihat juga rada jauh dari tukang bubur yang sebenarnya gitu kan. Jadi ada pangsa pasarnya masing-masing lah gitu kan. Sedangkan kami emang khusus kita bagikan, dan yang rutin mengambil kan banyak kan supir angkot, supir ojol, pesapon ya, tukang sapu jalan, pemulung, lalu warga sekitar juga banyak, pengendara motor seperti itu. Jadi memang kita memang yang datang ke kita itu adalah orang yang membutuhkan makan, karena saat mengambil bubur mereka itu harus antri ya, karena banyak ya ngambil. Jadi sebenarnya dia harus butuh kesabaran juga. Kalau misalkan dia nggak butuh makan, dia pasti nggak mau antri kan, seperti itu. Jadi kita pilih bubur itu ya karena melihat pagi hari ya, dan makanan itu adalah sumber energi kebaikan gitu kan. Dan yang saya yakini juga, dan saya juga pernah mendengarkan ceramah seorang ustadz bahwa makanan itu merupakan amal jariah ya. Kita berbagi makanan itu merupakan amal jariah, karena setiap asupan makanan yang di dalam tubuh kita tidak semuanya menjadi kotoran, tapi bisa jadi daging, darah yang mengalir darah, dan itu kalau dia melakukan aktivitas kebaikan, insya Allah akan menjadi keberkahan gitu kan, menjadi amal jariah. Dan sebaik-baik manusia salah satunya adalah yang memberikan makanan. Jadi kita konsen dalam berbagi makanan ini, karena makanan ini sumber energi kebaikan sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Ya, bener banget nih Kak Sony. Nah, karena hari ini kita sedang memperingati Hari Gizi dan Makanan Nasional, Kak. Nah, menurut Kak Sony pribadi, apa sih Kak arti Hari Gizi dan Makanan Nasional, dan kenapa kita perlu merayakannya, Kak? Gimana nih Kak menurut pendapat Kakak? Ya, kalau untuk soal gizi mungkin saya kurang ahli ya. Mungkin ada yang lebih ahli tentang gizi. Tapi kalau menurut saya Hari Gizi ini harusnya momentum ya bagi kita untuk memperbaiki gizi kita masing-masing. Cuman mungkin kendalanya karena di masa yang sangat sulit ya menurut saya ini, jadi mungkin udah bisa makan aja udah syukur gitu kan, tanpa memikirkan harus asupannya gizinya seberapa kalori segala macam gitu kan. Jadi memang ini momentum kita untuk memperbaiki gizi dan saling peduli gitu kan. Karena saya lihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya butuh makan ya, banyak yang lapar sebenarnya pada saat ini ya. Cuman mereka menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta gitu kan. Makanya kita bikin program gratis karena lihat, wah ini ada gratis ya, dia akhirnya datang. Karena kita lihat itu banyak juga penghasilannya mereka pas-pasan, ada yang pengangguran, ada yang bekas di PHK gitu. Dan kita kalau memberikan makanan itu standarnya jangan lihat standar dari perut kita gitu kan, tapi standar dari perut orang-orang yang lapar. Jadi karena kalau kita melihat standar perut kita, mungkin kita merasa wah ini orang kelihatannya mampu untuk bekerja gitu kan, ini bisa nyari duit sendiri gitu, ngapain dia kita kasih makan gitu kan. Tapi kalau kita melihat standar dari perut orang-orang yang lapar, kita akan merasakan empati gitu kan. Empati adalah sebuah simpati
tindakan yang nyata dari simpati itu adalah empati menurut saya. Jadi ketika kita melihat dari perspektif orang-orang yang lapar, maka kita akan mudah untuk memberikan sesuatu gitu, apapun gitu kan, seperti itu. Iya bener banget sih Kak. Nah Kak, karena kita udah hampir di penghujung acara, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya Kak. Apa sih Kak harapan dan pesan dari Kak Sony, tentunya dari Bur Ayam Gratis juga, untuk masyarakat Indonesia ke depannya Kak? Harapannya ya kita sama-sama saling bantulah gitu kan, karena kita memang tidak bisa sendiri. Kebaikan itu tidak bisa berjalan sendiri sebenarnya. Dia harus bareng-bareng bersama-sama. Karena saat ini pun orang yang berbuat keburukan itu juga sama-sama bahkan mengajak terang-terangan dalam keburukan. Maka harus ada satu sisi yang lain, yaitu kita juga mengajak kebaikan secara terang-terangan juga gitu. Selain kita mungkin punya satu amalan kebaikan yang tersembunyi, itu wajib ya kalau menurut saya. Tapi kita juga harus mengajak dalam kebaikan gitu kan. Nah, di hari gizi ini juga momentum kita udah saling berbagi. Mungkin kita bisa lihat tetangga kita kasih, masa kita lebihin, kita kasih tetangga, seperti itu. Dengan itu akan timbul saling rasa peduli ya, rasa saling kebersamaan, sehingga akan menimbulkan kekuatan silaturahim yang kuat gitu. Sehingga kita bisa dengan berbagi ini, dengan saling bersama-sama ini, insya Allah semua masalah itu bisa terselesaikan sebenarnya. Apapun ya, tidak harus berbagi makanan gitu kan, seperti itu. Iya bener banget. Nggak kerasa nih Kak, sharing dengan Kak Sony selama kurang lebih udah beberapa menit nih Kak. Terima kasih nih, aku dan teman-teman Ya, jadi sama-sama. bertambah lagi Ya. wawasan gizi yang sangat penting serta dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin aku mau minta closing statement dari Kak Sony untuk teman-teman yang ingin start mengonsumsi makanan sehat dan bergizi nih Kak. Boleh Kak mungkin closing statement dari Kak Sony? Ya, ya, mari kita jaga makanan kita ya dengan asupan yang bergizi, dan juga saling peduli ya sesama kita, sesama masyarakat ya, khususnya di sekitar kita, sehingga dengan rasa saling peduli itu akan timbul rasa kebersamaan, sehingga setiap masalah apapun dan khususnya untuk berbagi makanan itu insya Allah akan bertambah kuat ya rasa kepedulian kita gitu kan. Intinya makanan bergizi itu juga wajib ya bagi kita gitu kan. Jadi mulai diperhatikan makanan kita masing-masing seperti itu. Baik Kak. Terima kasih Kak Sony atas closing statement-nya yang luar biasa, memotivasi untuk kita-kita semua yang tadinya masih acuh ya dalam mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Mungkin habis nonton IG Live ini wajib banget harus lebih mencintai dan menjaga gizi dalam tubuh kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya Kak? Oh, oke. Ya, betul. Benar. Kita udah berbincang banyak nih dari Kak Sony, mulai dari karir Kak Sony sebagai founder Bur Ayam Gratis, sampai ke pesan dan harapan Kak Sony untuk masyarakat Indonesia. Dan Kak Sony juga tadi udah sharing banyak-banyak pengalaman yang luar biasa, yang nantinya bisa kita implementasikan bersama. Nah, jadi banyak banget hal yang baru yang bisa kita pelajari dari Kak Sony nih teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan bincang-bincangnya ya Kak. Sukses selalu untuk Kak Sony. Dan terima kasih nih Kak sudah positif impact ke Good Friend hari ini. Mohon maaf ya Kak ya, kalau tadi sempat terputus. Oh iya Kak, nggak apa-apa Kak. Juga mau ucapin makasih buat Good Friend yang udah join. Jangan lupa stay tune di IG punya link untuk live IG dan post yang sangat menarik pastinya. Akhir kata aku Tansya Pibela. Mohon maaf untuk kekurangan selama live berjalan hari ini. Dan sampai ketemu di event Punya Link selanjutnya. Salam sehat dan sukses bersama Punya Link. Punya Link akan selalu ada untuk Good Friend karena Punya Link punya future. Terima kasih Kak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.